أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Mulai dari nikmat Islam, kita dilahirkan dalam keadaan muslim sampai sekarang kita masih beragama Islam. Ini adalah nikmat yang sangat besar dan paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmat sunnah, kita diperkenalkan dengan sunnah Nabi SAW. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini juga kami wasiatkan kepada kita semua agar jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Segera lakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian berbuat kebaikan wahai kaum muslimin. Dan di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa bulan Ramadan sudah lewat separuhnya, sudah lewat setengahnya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ats-tsulutsu katsir, sepertiga banyak, apalagi setengah wahai kaum muslimin. Maka sudah banyak dari hari-hari di bulan Ramadan ini yang terlewatkan. Mungkin di antara kita masih ada yang belum sempat memaksimalkan Ramadan di setengah yang pertama, maka masih ada setengah yang terakhir. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Nabi SAW bersabda, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila telah datang dan masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan menutup pintu neraka dan membelenggu setan-setan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan.
Banyak amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya itu menghapuskan dosa kita di bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, juga akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan salat qiyamul lail, menghidupkan malam-malam atau malam di hari Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan kita ketahui bersama bahwasannya Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, dan tepatnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang beriman dari api neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa minan nar." Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya, atau Allah memerdekakan hamba-hambanya dan membebaskan hamba-hambanya minan nar, dari api neraka di bulan Ramadan tersebut. Wa dzalika kullalailah, dan hal tersebut setiap malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hari ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, ada orang-orang yang Allah selamatkan dari api neraka. Maka semoga kita semua di sini yang hadir pada salat Jumat ini termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan bulan Ramadan yang lainnya, wahai kaum muslimin. Dan tidak terasa bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan yang barakah ini telah meninggalkan separuhnya, telah meninggalkan kita. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya yang terbaik dari bulan Ramadan adalah akhirnya. Maka tidak ada kata terlambat. Meskipun di pertengahan yang pertama masih banyak kelalaian yang kita lakukan. Mungkin di antara kita masih belum bisa memaksimalkan tilawatul Qur'annya. Mungkin di antara kita masih ada yang belum memaksimalkan qiyamul lailnya, salat tarawihnya. Mungkin di antara kita masih ada yang belum bisa berinfak dengan semaksimal mungkin. Maka masih ada di pertengahan akhir, lebih tepatnya di 10 hari terakhir nanti, wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya menjadi tolak ukur keberhasilan kita di bulan Ramadan itu adalah di akhirnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan yang menjadi tolak ukur, yang menjadi penentu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khawatim, adalah penutupnya. Maka jadikanlah penutup Ramadan kita lebih baik dari pembukanya. Jadikan akhir Ramadan kita lebih baik daripada awalnya, dengan memaksimalkan segala ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara amal ibadah yang terkumpul di dalam 10 terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir hari di bulan Ramadan adalah amal-amal yang besar. Di antaranya adalah qiyamul lail, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 terakhir, beliau melaksanakan qiyamul lail berjamaah bersama para sahabat, lebih tepatnya di malam-malam ganjil. Bahkan di malam yang ke-27 diriwayatkan bahwasanya beliau salat tarawihnya mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Bagaimana panjangnya salat beliau, tentunya untuk mencari dan memburu Lailatul Qadar demi mendapatkan pahala khairun min alfi syahr, pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan yang dikerjakan pada hari-hari yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian terkumpul juga di 10 terakhir bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini adalah al-i'tikaf, ibadah yang juga senantiasa rutin diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yang afdalnya adalah kita penuh iktikafnya siang dan malam. Dan bagi yang tidak bisa melaksanakannya, maka hendaklah jangan tertinggal malam harinya dia beriktikaf. Habiskan waktunya untuk berbuat taat kepada Allah. Kemudian juga amalan yang bisa dilakukan pada waktu-waktu tersebut di akhir-akhir Ramadan adalah tilawatul Quran. Kita perbanyak tilawatul Quran kita. Bagi kita yang belum mengkhatamkan Al-Quran, maka masih ada hari-hari terakhir di bulan Ramadan, maka hendaklah kita usahakan untuk mengkhatamkannya, wahai kaum muslimin. Masih ada amalan yang lainnya yang juga disyariatkan, yaitu dengan cara berdoa, dengan cara kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan akhir Ramadan kita adalah akhir yang indah, sehingga penutup yang kita dapatkan penutupan yang baik. Dan insya Allah apabila penutupnya baik, mudah-mudahan itu tanda amal ibadah kita di bulan Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya akhir dari suatu amalan itu adalah yang terbaiknya dan amalan yang menjadi tolak ukur yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penutupnya, dan kita mengetahui bahwasanya akhir Ramadan sudah di hadapan mata kita, di depan ini adalah hari-hari yang terakhir yang harus kita maksimalkan. Maka jangan sampai kelalaian-kelalaian yang kita lakukan di awal Ramadan kita ulangi di akhir Ramadan, wahai kaum muslimin. Mungkin di awal Ramadan ini banyak kelalaian yang kita lakukan, masih banyak waktu-waktu yang kita lalaikan, istirahatnya lebih banyak daripada ibadahnya. Maka jadikan akhir Ramadan kita, penutup Ramadan kita, hari-hari yang dipenuhi dengan ibadah, yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasannya tidak ada di antara kita yang mengetahui apakah akan bertemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Tidak ada di antara kita kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di antara kita yang mengetahui kapan ajal kita akan datang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anggaplah atau jadikanlah Ramadan ini seakan-akan Ramadan yang terakhir. Seakan-akan kita tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka dengan seperti itu kita bisa maksimal dalam beribadah, kita maksimalkan ibadah kita di akhir Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lah." Celakalah seseorang yang mana dia menemui atau mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkan dirinya, sedangkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk memanfaatkan akhir Ramadan melebihi apa yang sudah kita lakukan di awal Ramadan. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين
بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لطاعتك في أشهر الأواخر من رمضان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.